Halo Sobat TCID, saya Nina Andriana, saya peneliti di Pusat Riset Politik BRIN. Kita akan bicara tentang pemilu, khususnya para pemilih muda. Kita langsung saja, Ask the Expert. Apakah ada perbedaan yang signifikan dalam penyelenggaraan pemilu 2024 dengan pemilu sebelumnya, yaitu di 2019? Sebenarnya nggak ada perbedaan signifikan, teman-teman. Jadi dalam pemilu di bulan Februari nanti kita tetap akan memilih dengan cara yang sama, yaitu serentak pemilihan legislatif dengan eksekutif. Lembar kertas suara itu nanti akan tetap sama, yaitu yang pertama untuk DPRD kota kabupaten, lalu provinsi, lalu RI, lalu lembaran untuk capres dan cawapres. Hanya yang teman-teman harus catat bahwa dalam tahun yang sama kita juga akan melakukan pemilihan kepala daerah serentak seluruh Indonesia, kecuali daerah istimewa Yogyakarta. Nah, kenapa saya juga ingatkan, karena pemilihan kepala daerah tidak kalah penting dengan pemilu secara umum di 2024, karena mereka yang secara langsung nanti lebih dekat dengan teman-teman muda untuk mengatur tempat tinggal teman-teman muda, tempat lingkungan bermain, lingkungan bekerja, dan lingkungan pendidikan teman-teman pemilih muda nanti. Jadi ingat, pemilu 2024 tidak hanya pemilihan umum di bulan Februari, nanti beberapa bulan setelahnya akan ada pemilihan kepala daerah yang teman-teman juga harus tetap aktif mengikutinya dan aktif datang berpartisipasi secara aktif. Bagaimana cara yang efektif untuk berpartisipasi dalam pemilu 2024? Ini pertanyaan bagus. Kalau buat saya, yang paling penting adalah pendidikan politik. Pendidikan politik di sini nggak cuma ngasih tahu anak-anak muda tentang gimana caranya ngecontreng atau nyoblos di hari H pemilihan, tapi yang paling penting adalah untuk memperkenalkan ke anak muda seperti apa sebenarnya hasil pemilu itu bisa mempengaruhi sistem politik 5 tahun ke depan. Itu lebih rinci, lebih simpel, dan lebih sederhana, sehingga anak-anak muda paham, oh kalau pemilu ini hasilnya seperti ini, efeknya kepada kehidupan saya seperti apa, baik itu kesehatan saya, pendidikan saya, ataupun lingkungan di rumah saya. Kuncinya di pendidikan politik. Lalu pertanyaan selanjutnya, ini menarik, masih tentang media sosial ya. Bagaimana harusnya media sosial dapat digunakan anak muda dalam pemilu? Media sosial itu memberikan ruang yang sangat baik untuk berinteraksi. Ada kolom komen, ada kolom apapun dalam bentuk media sosial apapun, mau itu Instagram, Twitter. Jadi interaksi, diskusi, komunikasi yang dua arah, responlah itu, bicarakan itu dengan cerdas, dengan sederhana yang bisa dipahami oleh anak-anak muda. Jelaskan itu dengan sederhana. Dan yang penting buat saya, jujur, jelaskan dengan jujur. Apakah figur politik saat ini bisa dikatakan banyak yang mendengar atau memahami isu-isu tentang anak muda? Kalau saya bilang tidak ada, tidak juga. Cukup banyak sebenarnya para anggota legislatif, baik itu di tingkat kabupaten kota, provinsi maupun di pusat atau RI, mereka juga ikut memahami dan ikut memasukkan agenda-agenda yang dibicarakan oleh anak muda dalam berbagai program legislasi mereka. Dan mereka cukup memiliki respon yang aktif ya terhadap keluhan ataupun kritik dan saran-saran dari anak muda itu tadi lewat media sosial mereka. Saya memperhatikan beberapa anggota legislatif, baik itu dari partai yang besar, partai kecil, mereka cukup aktif merespon bagaimana anak-anak muda memberikan komen pada setiap postingan yang mereka buat. Lalu misalnya keluhan dari warga, itu mereka cepat sekali merespon. Jadi saya pikir ada, mungkin belum terlalu banyak. Kalau mau terlalu banyak, ayo kita pilih anak-anak muda. Selanjutnya, gimana anak muda bisa terlibat dalam pengembangan kebijakan publik yang mempengaruhi masa depan mereka? Yang pertama, jangan golput. Gunakan hak pilih kamu di hari pemilu nanti. Yang kedua adalah ketika kamu sudah memilih partai politik tertentu atau kandidat tertentu, pastikan kamu follow media sosialnya apapun itu. Lalu setelah itu kamu bisa selalu melakukan cek dan recheck program legislasi yang dilakukan oleh kandidatmu atau parpolmu, baik itu di kabupaten kota maupun di provinsi, apalagi di pusat. Di dalam website mereka, kamu bisa mencari apakah isu-isu yang kamu perjuangkan selama ini yang mereka gaungkan ketika mereka kampanye, itu benar-benar mereka lakukan.
Lalu bentuklah komunitas yang mampu memberikan pressure, atau kamu bisa gabung dengan beberapa komunitas yang sudah ada. Kamu bisa buat pressure untuk mereka, untuk mengingatkan mereka, halo, Anda waktu kampanye menyebutkan isi ini akan Anda perjuangkan. Lalu bagaimana tindak lanjutnya setelah Anda berada di legislatif? Begitupun dengan capres dan cawapres. Ingat, kita memilih itu ada dua, legislatif dan juga eksekutif. Mereka adalah dua komponen dalam sistem politik yang harus kamu perhatikan baik-baik ketika kamu memilih kedua lembaga ini. Perhatikan dengan benar apa yang mereka gaungkan ketika mereka kampanye, kamu kawal itu. Ini yang kita sebut kalau teman-teman akademisi bilang dengan demokrasi deliberatif. Kamu tidak hanya memilih di hari H, kamu juga mengawasi sampai akhirnya mereka nanti selesai masa pengabdian mereka sebagai anggota legislatif dan juga sebagai seorang presiden dan wakil presiden. Oke, pertanyaan pamungkas. Bagaimana tanggapan saya tentang pemilih muda yang apatis dan tidak percaya terhadap politik? Sebenarnya saya kurang setuju ya kalau dibilang apatis, karena saya punya lingkungan teman-teman yang kebetulan generasi milenial dan generasi Z, dan saya kemarin juga melakukan riset kecil-kecilan bertanya dengan teman-teman yang generasi Z. Mereka tidak apatis kok, mereka melek politik seperti yang saya bilang tadi. Hanya mereka lelah, mereka capek karena politik Indonesia itu terkadang sifatnya personal, bukan isu, bukan kinerja yang dibahas, tapi personal. Ketika pemilihan presiden, calon presidennya dilihat personalnya, tapi bukan dilihat kamu nanti kalau jadi presiden mau buat apa, programnya apa untuk kesehatan, untuk pendidikan, apa program yang mau kamu bawa, yang itu nanti bisa long lasting, nggak cuma sekedar 5 tahun ketika kamu berkuasa. Nah seperti itu sebenarnya saya melihat anak muda sekarang, mereka nggak apatis kok, hanya saja itu tadi, tak kenal maka tak sayang. Mereka nggak kenal, jadi mereka pun nggak peduli, mereka pun tidak punya rasa peduli. Ketika mereka sudah kenal, mereka tahu bahwa itu penting buat mereka, saya yakin rasa peduli itu akan tumbuh. Oke, terima kasih teman-teman pemilih muda yang sudah memberikan pertanyaan yang sangat menarik. Mudah-mudahan jawaban dari saya bisa membuat teman-teman bisa semangat untuk datang ke tempat pemilihan dan menunaikan hak Anda untuk memilih. Sampai jumpa di Ask the Expert selanjutnya. Terima kasih.